Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Ika Suryani. NIM saya 2011306056. Saya dari prodi PGMI 1 semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hitan. Bab 1 pendahuluan, yaitu dalam era modern, dinamika konstruktif yang dicapai kaum perempuan pada berbagai ini kehidupan menunjukkan tingkat yang cukup menggembirakan. Diakui atau tidak, peran perempuan untuk mengekspresikan dirinya secara wajar, memperoleh kesempatan yang sama di ranah publik dengan kaum laki-laki, dan mendapatkan sejumlah legitimasi dan rasionalisasi yang dapat diterima oleh hampir semua pihak. Tradisi dan penafsiran keagamaan Islam yang awalnya cukup memojokkan kaum perempuan kini mengalami dekonstruksi epistemologis dan reformulasi pada tingkat praksis. Demikian juga kesadaran kritis terhadap konstruksi sosiologis yang awalnya menguntungkan kaum laki-laki dengan tradisi secara perlahan mulai berubah ke arah keseimbangan antara konstruksi patriarki dengan matriarki. Kenyataan ini pada akhirnya memudahkan para masyarakat yang didasarkan atas doktrin keagamaan yang nyatanya menindas terhadap perempuan masih bertahan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bab 2, yaitu landasan teori pengertian. Hitan yaitu berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa berarti memotong. Dalam kalimat ini, kata hitan juga berarti suatu hubungan karena adanya perkawinan antara suami dari anak perempuan. Sedangkan dalam kalimat yang lain lagi, kata hitan juga berarti seorang wanita yang terhormat atau julukan dari istri para raja. Secara terminologis, menurut Abu Mansur, hitan berarti bagi yang dipotong dari zakar, yaitu kulit yang menutup hasafah atau kepala penis sehingga berubah bentuk. Dalam sumber lain, hitan adalah bahwa hitan berarti membuka kulit. Hal ini disimbolkan untuk membuka kebenaran, untuk tidak menyembunyikan sesuatu, dan juga merupakan simbol perjanjian manusia dengan Tuhannya, bahwa sebagai hambanya harus membuka kebenaran. Sementara Imam Al-Muwardi mendefinisikan hitan baik laki-laki maupun perempuan. Hitan adalah pemotong kulit yang menutupi hasafah atau kepala penis sehingga tidak ada yang menutupinya. Sedangkan hitan bagi perempuan adalah pemotongan bagian paling atas dan kelentit klitoris dari kemaluan atau farji perempuan, yaitu di atas tempat masuknya penis yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jago. Yaitu selanjutnya manfaat hitan. Sunat adalah proses pelepasan pemotongan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung penis. Sunat lebih utama dilakukan saat usia anak-anak. Itu lebih utama karena memang lebih mudah dilakukan ketika masih anak-anak. Selain diwajibkan dari sisi syariat agama Islam, ternyata dari sisi medis banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang menjalankan proses sunat. Dan sunat yakni tidak mengganggu fungsi reproduksi laki-laki dan memudahkan untuk mencuci dan membersihkan bagian-bagian yang akurat sehingga bersih, tetapi tidak terbakar. Sulit untuk menjaga area genital bersih karena kulup sunat atau hitan mempengaruhi kesuburan pria karena alat kelaminnya lebih bersih sehingga sperma yang keluar tidak terkontaminasi dengan kotoran yang mengandung penyakit infeksi atau HIV. Dan hukum hitan yaitu bagi laki-laki landasan hukum yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai hukum berhitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad
Buanglah darimu buku atau rambut kekufuran dari kahitanlah. Atas dasar ini mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Hambali, sebagian pengikut Imam Malik dan Abdurrahman al-Auzla sepakat menetapkan hukum wajib bagi laki-laki. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa khitan bagi laki hukumnya wajib dan kemudian bagi perempuan. Pendapat ini dilandasi kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 125. Dan hukum khitan bagi perempuan. Hukum khitan bagi kaum perempuan telah menjadikan perbincangan para ulama. Sebagian mengatakan itu sunnah dan sebagian mengatakan itu suatu keutamaan saja, tidak ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat para ulama seputar hukum khitan bagi perempuan tersebut disebabkan riwayat hadis seputar khitan yang perempuan yang masih dipermasalahkan kekuatannya. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan, akan tetapi dengan adanya pendapat ini juga didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kehormatannya makrumah bagi perempuan. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini hasil observasi saya, dokumentasi wawancara narasumber. Baik, kesimpulannya yaitu khitan merupakan perintah Rasulullah yang dilaksanakan umat Islam di seluruh dunia. Kewajiban muslim laki-laki untuk melakukan khitan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, sedangkan bagi wanita hukum khitan menurut kebanyakan ulama menyatakan hukumnya sunnah. Namun ada pula mengajukan untuk dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa bagi seluruh umat Islam laki-laki diwajibkan untuk melakukan khitan. Ketentuan waktu untuk berkhitan ini yaitu diketahui menurut beberapa ulama adalah sekitar berumur 7 sampai 10 tahun atau lebih. Pada dasarnya ketentuan tersebut adalah untuk menghindari efek samping dan rasa sakit jika khitan tersebut dilakukan pada umur-umur yang terhitung masih belia. Sedangkan bagi wanita hukum khitan ada yang menyatakan wajib, namun kebanyakan pendapat adalah sunnah yang dianjurkan. Baik, sekian laporan dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.